Oke, selamat siang teman-teman. Kita di pertemuan terakhir untuk sebelum UTS ya. Maka itu saya kembali review ke RPKPS kita yang sebelumnya sudah saya sampaikan di awal kuliah ya, untuk termodinamika 1 ini. Nanti saya akan hari ini terakhir sebelum UTS, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Pak Ibni ya. Nah, seperti yang kita checklist dulu ya, yang sudah kita lakukan. Kita tahu masalah termodinamika, terutama yang tentang energi, dasar-dasar termodinamika dan energi kita sudah bahas gitu ya, sebagai luaran mata kuliah ini gitu ya. Untuk yang CL-nya, pembelajaran lulusannya ini tentunya kita bisa mengaplikasikan prinsip-prinsip matematika dan fisika gitu ya. Untuk mata kuliahnya mulai dari pertemuan pertama dulu gitu ya, kita sudah belajar mengenai fundamental termodinamika, kemudian proses dan siklus gitu, kemudian kita juga sudah belajar gitu ya, dan saya harapkan teman-teman benar-benar memahaminya, masalah tentang sistem dan lingkungannya, kemudian tentang sistem dan lingkungannya ini sudah yang kita pelajari, sudah termasuk di sistem terbuka dan tertutup ya, fixed volume dan control volume gitu ya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya setelah UTS nanti dengan Pak Ifni akan memahami masalah tentang second law gitu ya, di mana energi itu bisa berpindah tetapi punya arah gitu ya, arah perpindahannya ya. Kemudian nanti masuk ke entropi dan eksergi gitu ya. Seperti yang kita dari JPMK ini kita juga pelajari lebih detail dari pertemuan pertama hingga pertemuan hari ini ya, ke-7 hari ini. Ini yang mulai dari sistem termodinamika, kemudian siklus, kemudian energi dan sistem, interaksi antara sistem dan lingkungannya, kemudian sistem tertutup, sistem terbuka, dan sebagainya. Nah, di pertemuan terakhir ini karena kita sudah membahas mengenai sistem terbuka dan sistem tertutup dan sistem terbuka, di pertemuan terakhir ini pembahasan akan fokus ke aliran non steady gitu ya. Nah, aliran tuna sudah kita pelajari, aliran non steady sudah kita pelajari, yaitu sistem kerja di aliran steady itu juga bisa dilakukan oleh aliran, ditimbulkan oleh aliran ya. Nah, pada sistem yang mengalir ini aliran itu melakukan pekerjaan karena mengalir gitu ya. Nah, seperti yang teman-teman bisa bayangkan, Anda bisa membayangkan seperti benda yang bergerak gitu ya, seperti benda yang bergerak. Nah, karena ini gas, gaya yang ditimbulkan ini timbul dari tekanan dan luas penampang. Seperti teman-teman selalu ingat gitu ya, Pascal itu Newton duduk di atas meja menjadi Pascal gitu ya, sehingga Newton itu adalah gaya, Pascal adalah tekanan, sehingga gaya ini ditimbul dari tekanan dikalikan A. Sebaliknya P sama dengan F per A untuk untuk pengingat kita gitu ya. Nah, kerja gaya dikalikan jarak gitu ya. W sama dengan F kali L. F nya sendiri apa? P dikalikan A. A dikalikan L jadi volume. Jadi kerja menjadi P dikalikan volume. Pada suatu aliran, kalau kita bayangkan ya, dia ada aliran dalam sebuah saluran gitu ya, maka dia ketika dia bergerak, dia punya tekanan ya, maka akan menghasilkan kerja. Nah, sehingga kerja aliran ini bisa dituliskan sebagai P dikalikan volume jenis dengan satuan nanti kilojoule per kilogram untuk tiap atom massa ya. Pada kontrol volume ya, kita bisa tulis sebagai kerja bisa dituliskan sebagai P
dikalikan dengan V seperti itu. Anda bayangkan material itu bergerak, gas itu suatu partikel yang bergerak memasuki suatu kontrol volume atau keluar dari suatu kontrol volume seperti itu. Nah, sehingga total energi, kalau teman-teman ingat pada suatu sistem yang sederhana, itu total energi adalah diperoleh dari internal energinya, kinetik energinya, dan potensial energinya. Untuk persatuan massa, maka dia adalah spesifik internal energinya, kemudian kinetik energinya V kuadrat per 2 gitu ya, hanya hilang karena persatuan massa juga tidak bisa, graviti dan elevasi. Karena tadi pada sistem yang mengalir, dia mempunyai kerja, dan tadi kerja ada energi itu ada kerja juga ada kalor gitu ya, maka total energinya ya, akan merupakan kerja ditambah dengan energi yang atau E yang terkandung yang berasal dari internal energi dan lain sebagainya tadi. Ya. Ya. PV ditambah U plus KE plus D. Nah, PV plus U di sini untuk mempermudah, seperti yang kita sudah bahas kemarin, untuk mempermudah PV ditambah U ini kita munculkan suatu variabel baru yang namanya entalpi. Sehingga total energinya akan menjadi entalpi ditambah KE plus D, kinetik energi, potensial energi, seperti itu. Ya, sehingga analoginya akan seperti ini. Jika dia tidak mengalir, maka pakai energi dalam ditambah dengan energi mekanis dari energi kinetik dan potensial. Jika dia mengalir, maka ada tambahan PV di situ. PV tambah U jadi entalpi. Jika bisa Anda ingat, ketika dia mengalir Anda gunakan entalpi, ketika dia diam Anda gunakan internal energi. Seperti itu. Nah, transportasi energi oleh massa, ya, maka bisa kita tulis E akan sama dengan massa dikalikan dengan apa ini? Total energinya tadi, gitu ya. Maka tadi tidak lagi menggunakan U, kita menggunakan entalpi. Tidak lagi menggunakan energi, kalau kita menggunakan entalpi. Nah, per satuan waktu, kalau kita ngomong rate-nya atau persatuan waktu, maka kita dapat M kalikan dengan total energinya tadi. Satuannya apa? Kilojoule per second atau kilowatt. Nah, kemudian energi total yang dibawa oleh massa melalui inlet dan outlet suatu kontrol volume diperoleh dengan integralnya. In sama dengan integral dari entalpi, kinetik, dan potensial dikalikan dengan gerak massanya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Joko, ada pertanyaan? Oh, nggak masuk ya? Hiburan kali. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan materi berikutnya. Nah, materi hari ini kita fokus ke sini. Aliran energi pada sistem tak tunak. Ya. Ketika dia sistemnya non steady, maka yang harus kita analisis adalah laju kesetimbangan massa dan laju kesetimbangan energinya, gitu ya. Mass balance-nya, ya. Tadi adalah in minus and out, jadi delta sistem gitu ya. Pada contohnya adalah ketika kita mengisi suatu tangki. Ya. Teman-teman pernah ngisi tangki CNC. Nah, kalau teman-teman main ke Semarang, ya, ada SPBG. SPBG itu untuk mengisi gas. Utamanya adalah meten. Tekanan yang biasa diisikan sampai 200 bar. Akibatnya apa? Jika Anda sekali-sekali iseng-iseng punya tangki, Anda isikan ke sana, Anda akan temui bahwa ketika pengisian
tangki akan menjadi panas. Kenapa panas? Nah, ini sebabnya seperti ini. Nanti kita lihat melalui contoh soal. Ya. Nah, tadi atau M in minus M out sama dengan M2 minus M1 jika ada suatu control volume, itu untuk mass balance, gitu ya. Atau massa yang masuk dikurangi massa yang keluar akan menjadi massa yang terakumulasi. Pertama kita lihat berapa massa masuk, massa keluar dulu. Gitu ya. Yang kedua adalah energi balance-nya. Kita harus analisis energi balance-nya. Ya. Energi yang masuk kurang energi yang keluar akan sama dengan delta dari energi sistem. Pada kasus mengisi tangki, ya, ketika gas itu mengalir, maka dia akan menjadi sistem yang apa? Akan menggunakan apa? Internal energi, enthalpy. Dia mengalir, berarti dia punya nggak kerjanya? Hah? Siapa yang ada? Ada kerja aliran nggak ketika kita mengisi? Yang ada? Yang nggak ada? Yang abstain? Karena dia mengalir gitu ya, mengalir masuk tangki, dia ada kerja aliran. Tapi begitu dia masuk tangki, ada nggak kerja aliran? Ada nggak? Nggak ada. Ibaratnya ada mobil gitu ya, masuk garasi, kenceng terus ngerem gitu. Kira-kira remnya panas ya? Panas. Iya. Ibaratnya seperti itu. Jadi kita dari total energi tadi yang tadinya mengalir, kemudian kita akan masuk ke satu sistem yang kemudian dia. Oke, kalau masih bingung kita contoh saja supaya tidak bingung. Ilmu kalau nggak ada contoh nanti bingung. Contoh. Ya. Contoh, kita punya sebuah HRS yang sekarang lagi hot ya, hydrogen refueling system, gitu ya. Hidrogen untuk kendaraan kita menggunakan tangki tipe 2, itu 700 bar atau 70 MPa, gitu ya. Nah, pada HRS ini tabung hidrogen misalkan dari kosong kemudian diisi dari 1 MPa diisi ke 70 MPa. Ya. Nah, ketika mengisi hidrogen diisikan pada 300 Kelvin dan 70 MPa. Ya. Selama pengisian laju perpindahan panas dari tabung ke lingkungan dianggap konstan 200 watt, kemudian volume tabung 150 liter, kemudian disyaratkan temperatur di dalam tabung tidak lebih dari 350 K dan temperatur pada hidrogen yang diisikan harus pertanyaannya berapa temperatur itu harus didinginkan, sampai temperatur berapa harus didinginkan supaya waktu pengisian tidak lebih dari 30 menit. Ini ada sedikit ralatnya. Kita sebenarnya tidak perlu informasi 300 Kelvin ya, karena kita akan mendinginkan hidrogen tersebut ya. Kita isikan dengan tekanan 70 dan kita harus lihat berapa temperatur hidrogen harus didinginkan supaya pengisian tidak lebih dari 5 menit, gitu ya. Kita punya data pertama adalah kondisi tangki pertama. Ya. Kondisi pertama, kita tahu pressure-nya adalah 0,1 MPa, kemudian dia tidak boleh lebih dari berapa? 350 ya. Sorry. Tadi tangkinya, maksudnya tangkinya adalah 300 Kelvin gitu ya. Dari sini kita tahu bahwa kondisi pertama ya,
kita akan ada di pressure 0,1 MPa, temperatur 300 derajat Celcius. Sorry. Nah, ini adalah temperatur dan tekanan tabung hidrogen, bukan gas hidrogen. Nah. Tabung hidrogen 300K awalnya, kemudian dengan awalan 0,1 megapascal seperti itu ya. 0,1 megapascal 300 Kelvin, maka kita punya berapa? Densitas adalah rho adalah 0,0807771 gitu ya. Kemudian internal energi kita tahu 2720 ya. 2 kilojoule per kilogram ya. Kilogram per meter kubik seperti itu ya. Nah, kemudian syarat kedua adalah temperaturnya tidak boleh lebih dari 350, dan ketika dia full diisi, maka pressure-nya akan menjadi 70 MPa. Kemudian temperaturnya tidak boleh lebih dari 350 Kelvin, gitu ya. Sehingga di sini kita tahu berapa? Dari sini kita tahu rho-nya adalah 300, berarti ini 370, berarti kita punya 39,053 kg per meter kubik. Internal energinya menjadi 2617,1 kilojoule per kilogram. Yes, pakai yang 350 atau 300? Oh, sorry, 350 ya. 350 berarti 34,9. Sorry. Thank you Mas Adga atas masukannya. 34,95 ya. Kemudian 3158,1 kilojoule per kilogram. Betul? Betul ya? Nah, kemudian selama proses ya, temperatur berapa dia harus didinginkan? Kita balik ke persamaan yang tadi ya, persamaan energi yang tadi ya. Kita balik ke persamaan energi pada sistem tidak tunar ya. Kita punya massa 1, massa 2, internal energi karena kita abaikan kinetik dan potensial gitu ya. Kemudian massa 1 dan massa 2 pada entalpi yang tertentu gitu ya. Sehingga dari sini kita bisa tuliskan ya, persamaannya adalah M1 dikalikan U1 ya, minus M2 kali U2 ya, sama dengan berapa? M1 minus M2 dikalikan dengan entalpi ditambah Q, gitu kan ya, karena di situ ada Q juga, ada Q out sebesar 200 watt ya. Q outnya berapa jumlahnya? 200 watt, arahnya apa? Keluar gitu ya, betul ya. Q ini 200 watt ya. Jadi batas waktu kita berapa? Pengisian 5 menit, berarti T sama dengan 5
5 kali 60 berarti berapa? 300. Berarti I-nya adalah 200 kali 3, 60 kilo joule. Ya. M1 berapa? M1 berarti berapa? M1 kan dari sini rho 1 ya. Rho 1 dikalikan dengan rho 1 apa satuannya? Kilojoule per meter kubik. V1 berapa? 150 liter berarti 0,15 gitu kan ya. 0,080 kilogram per meter kubik dikalikan dengan berapa? 0, berapa? Itu kan ya. Ketemu berapa? Ketemu 0,0 benar? Nol koma 1212. Kemudian untuk M2 kita punya 34,96 dikalikan dengan 0,15 ketemu adalah 5,24. Nah, sehingga di sini ya, awal akhir dikalikan dengan dikurangi dengan awal ya, sama dengan entalpi ini gitu ya. Ini ya, saya tulis saja supaya lebih mudah. M2 U2, M1 U1 gitu ya. Sehingga dia jadi 52,44 dikalikan U2 ini adalah 3158,1 minus M1 nya adalah 0,1212 ya tadi ya, dikalikan dengan U nya adalah 2722 kilojoule per kilogram. Ini menjadi kilogram, kilojoule per kilogram, ini kilogram akan sama dengan tadi 52. Sekarang 2 ini satu aja supaya angkanya bulat tidak minus. Minus yang satunya adalah 0,01212 dikalikan dengan I-nya keluar maka dia minus 60 kilojoule. Anda hitung-hitung ya, maka Anda akan ketemu ya, setelah Anda tinggal cari ya, ini Anda kalikan, kemudian Anda kurangi 60 kilojoule ya, Anda akan ketemu H pin-nya ya. H ini akan sekitar di 3170 ya, 3170,6. Nah, Anda ketemu H-nya, maka Anda cari entalpi yang nilainya 3170 di mana? Oh, berarti di antara berapa? 3170. Entalpi di antara 3170,6. 3170,6 dengan tekanan berapa?
70 3170 dengan tekanan 70. Anda punya dua poin dan Anda tahu dua properti, Anda bisa menentukan yang mana. Kita tahu dia diisi di 70 ya, maka kita tahu dia di 70, kita cari entalpinya 3170 ya. Nanti di antara 210 dan 220 ya. Sehingga T nya ini at 70 MPa ya, sehingga temperaturnya Anda lakukan interpolasi ya, kurang lebih Anda akan beroleh antara 210 dan 220, maka Anda akan beroleh temperatur di sekitar 217 ya. Di sekitar 217 Kelvin atau kurang lebih berapa, minus 56 derajat Celcius. Dan secara ISO memang hidrogen harus didinginkan. Ini ada ISO-nya. Untuk HRS memang ada ISO-nya. Kita harus dinginkan dia ya, di minus 40. Secara ISO dia sebenarnya tidak boleh lebih rendah dari minus 40 karena pengaruh material dan sebagainya. Tapi hasil kita di minus 56 derajat Celcius. Kira-kira kenapa hasil kita lebih rendah? Yang loss yang saya hitung ke lingkungan sudah nggak? Ada nggak loss yang saya hitung ke lingkungan? Ada di 200 volt. Tapi selain gas itu panasnya ke lingkungan, sebelum ke lingkungan dia kemana dulu? Kira-kira apa yang panas dari mana yang diserap sebelum dia kemudian menyerap panas dari, atau panas dari, atau dia mentransfer panas kemana dulu sebelum dia mentransfer panas ke lingkungan? Ke tabungnya. Itu yang belum kita hitung. Ketika dia melepas panas dulu ke tabung, sementara tabung spesifik kalornya lebih tinggi, maka kalor yang diserap juga akan lebih tinggi. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, tugas pertanyaan yang serupa tetapi sedikit berbeda. Nah, oke. Silakan dikerjakan. Ini sama, tapi yang diisi adalah steam. Nanti steam dilihat seluruh agen dalam tadi. Ini lebih mudah dari contohnya tadi. Oke, kalau tidak ada